Kembali di Market Review, kita sudah sampai di segmen terakhir masih bersama Pak Bayu Sutanto, Presiden Direktur PT Transnusa Aviation Mandiri atau juga sebagai Sekjen Inaka, dan Bapak Ziva Narendra, Presiden Direktur Aviatory Indonesia. Soal temuan dari asosiasi sendiri, pasca dilakukannya komunikasi bersama seluruh stakeholder agar semua pada saat recovery pariwisata ini jalannya sama, Pak Bayu. Seperti apa temuannya? Apakah memang sudah terasa sinkronisasinya atau seperti apa? Ya, seperti saya katakan tadi kan, setelah Presiden Jokowi waktu itu ke Banyuwangi kemudian dirapatkan, ya sinkronisasinya kita belum tahu nih. Tapi yang jelas faktanya masih terjadi perbedaan. Baik. Beberapa daerah dan bandara, seperti Denpasar, Balikpapan, kemudian Manado, Taraan itu agak berbeda dengan di bandara lain. Artinya mereka berbeda dibandingkan dengan edaran protokol kesehatan dari gugus tugas gitu. Jadi tentu ini kan membuat orang jadi tidak nyaman juga kalau mau bepergian. Baik, temuannya dalam hal lain, Pak Bayu, misal dalam hal regulasi dan lain sebagainya? Ya, itu sifatnya memang regulasi dari gugus tugas daerahnya. Baik. Contoh kalau orang mau wisata lihat Monas di Jakarta tapi harus pakai SIKM kan juga nggak mungkin kan. Jadi mereka males juga. Gitu. Baik. Seperti itulah contohnya regulasi-regulasi yang di daerah. Mestinya mereka sinkronkan dengan yang dikeluarkan oleh gugus tugas atau Kementerian Kesehatan. Baik. Ya, Pak Ziva, mengenai upaya untuk bisa menyeragamkan lah ya visi dan misinya supaya derap langkahnya sama lah. Agar recovery ini dapat kita kemudian lakukan sama-sama. Apa yang bisa dilakukan, Pak Ziva? Ya, jadi kalau menurut saya mengenai sinkronisasi tadi itu ya, ini perlu sekali dilakukan karena memang ini sudah memasuki bulan ke-14 sejak pandemi ini menyebar. Saya kira sudah penting sekali untuk para pemangku kepentingan diawasi oleh regulator untuk menentukan strategi jangka menengah dan jangka panjang. Tentunya untuk teman-teman di maskapai, kondisi ini sangat-sangat berat sekali karena banyak sekali komponen biaya yang masih ditanggung oleh teman-teman di maskapai, bukan hanya dari biaya-biaya berjalan, tapi juga biaya jangka panjang seperti leasing atau financing pesawat, kemudian juga untuk pengadaan suku cadang dan lain-lain. Namun perlu diingat seperti saya sampaikan tadi, SDM ini adalah yang paling mahal dari semuanya. Jadi sekiranya dipertimbangkan untuk bisa meretain atau menjaga atau mencegah supaya tidak mengambil jalur PHK walaupun saya tahu itu sangat sulit. Namun untuk penyelarasan itu sendiri saya kira ini adalah sebuah momentum penting dan bisa menjadi sebuah kesempatan untuk kita memetakan industri transportasi udara khususnya dalam industri airline ke depannya dalam mendukung pariwisata dan lain-lain. Termasuk juga aktivitas penerbangan komersil lainnya yang non-airline, ini mau dipetakan seperti bagaimana. Karena ada banyak sekali peluang-peluang atau area yang sebetulnya belum tersentuh. Baik. Ya, jadi saya kira potensinya masih sangat banyak sekali. Baik, ya stimulus bukan hanya dalam berbentuk pemotongan pajak dan juga hal-hal lain yang bersifat fiskal, tapi kemudian sinkronisasi juga ini dalam hal kebijakan tentu saja dapat memberikan stimulus yang sangat-sangat baik kepada industri penerbangan. Pak Bayu dan juga Pak Ziva, terima kasih sudah bergabung dalam Market Review. Terima kasih juga atas analisanya. Sukses untuk Anda, sehat selalu. Terima kasih kembali. Baik, sampai jumpa. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam Market Review. Semoga dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.